Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya episode 1 My Hero Academia season 6 sudah rilis kemarin. Dan wow, kualitasnya bukan kaleng-kaleng cuy. Ini cake-nya Studio Bones benar-benar belajar dari season 5 yang ratingnya anjlok kali ya. Dan akhirnya di season 6 ini semuanya diperbaiki. Well, di episode pertama ini tanpa ada basa-basi filler sama sekali, langsung memulai perang besar-besaran antara Hero versus Paranormal Liberation. Dan sekarang kita akan breakdown episode 1 My Hero Academia season ke-6. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode 1 dibuka dengan orasi dari Ridestro tentang Paranormal Liberation yang dipimpin oleh Shigaraki Tomura beserta para letnan-letnan yang membantu jalannya organisasi villain ini. Namun di saat orasi ada Hawk sebagai agen ganda yang memantau pergerakan Paranormal Liberation, dan singkatnya para hero pun bersiap untuk menghadapi Paranormal Liberation. Kemudian kita dibawa ke 2 bulan sebelum perang dimulai, di mana Hawk sedang menggali informasi dari Twice perihal keberadaan Shigaraki, yang ternyata Shigaraki sedang melakukan perawatan di pegunungan Kyoto. Dan dari sinilah Hawks mengetahui bahwa dalam waktu beberapa bulan lagi Shigaraki bakal menjadi wujud All For One yang sempurna. Kita kemudian beralih ke rumah sakit yang dikelola oleh Kyuudagaraki, yang pada saat bersamaan pula ada tim Endeavor yang terdiri dari beberapa hero menggerebek markas Kyuudagaraki. Oh ya, sebelum itu para hero telah dibagi-bagi ke beberapa tempat. Ada yang di rumah sakit dan ada yang di villa markas Paranormal Liberation. Singkat cerita, kita kemudian beralih ke perkotaan yang mana ada Slidingo yang digerebek oleh Death Arms. Mampus. Dan beralih lagi ke lokasi Deku yang mengawasi jalannya penggerebekan rumah sakit oleh Endeavor. Kemudian Kyuudagaraki berhasil ditemukan dan ya, dia langsung dicecar pertanyaan, di mana di sini terungkap kalau Kyuudagaraki ternyata memiliki quirk yang adalah Life Force. Quirk yang menjadi penyebab mengapa All For One memiliki umur panjang. Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba sekelompok Nomu muncul untuk menyerang hero, terutama Mirko, karena Mirko yang berhasil menyusup duluan, dan Dr. Garaki yang mereka temui adalah kloningan. Pada akhirnya pertarungan pun pecah, di mana para hero mendapat kejutan dengan hadirnya ratusan Nomu di rumah sakit. Dan tak hanya itu, Mirko juga berhasil berhadapan dengan puluhan Nomu di koridor menuju lokasi operasi Nomu. Dr. Garaki yang mulai terdesak kini meminta ke Johnny, yakni salah satu Nomunya, untuk menteleportasi dia dan Shigaraki ke tempat lain. Tapi sayang sekali, Johnny tewas karena terkena reruntuhan dinding setelah disepak oleh Mirko. Dan episode 1 pun selesai. Breakdown. Oke, sekarang kita masuk ke breakdownnya. Oh ya, sebelumnya episode 1 ini mengadaptasi 3 chapter, yakni chapter 258 dan chapter 260. Silahkan cek manganya setelah menonton konten ini. Dan core pertama season ini adalah arc Paranormal Liberation. Jadi di awal kita diperkenalkan oleh beberapa letnan yang terdiri dari Ridestro, Trumpet, Getten, Skeptic, Mr. Compress, Toga, Twice, Spinner, dan Dabi. Mereka adalah letnan yang akan memimpin beberapa kelompok villain di dalam tubuh Paranormal Liberation. Beberapa kelompok tersebut adalah kelompok Black, kemudian ada Violet, lalu ada Charmine, dan terakhir ada kelompok Brown, yang masing-masing mereka ditempatkan untuk menghadapi hero nantinya. By the way, sedikit penjelasan, timeline saat Hawks menggali informasi dari Twice ini adalah sekitar 1 bulan sebelum perang terjadi, yang harusnya perkiraan Paranormal Liberation akan memulai 4 bulan ke depan. Rupanya hero mengambil angka lebih awal, yakni 1 bulan sebelum rencana Paranormal Liberation terjadi. Pada saat Hawks menggali informasi dari Twice, kita mendapati fakta bahwa Hawks ternyata memiliki tujuan tersendiri untuk mendekati Twice. Karena meskipun Twice memang gampang dimanipulasi, namun Twice adalah sosok villain yang memiliki quirk yang paling diwaspadai oleh pihak hero. Karena Twice punya quirk double yang dapat menciptakan kloningan tanpa batas. Dan ya, ini sangat berbahaya. So maka dari itu, Hawks menargetkan Twice di sini. Kemudian bergeser ke scene di mana Deku sebagai narator menjelaskan tentang Dr. Garaki, di mana konon Dr. Garaki membangun panti asuhan dan panti jompo yang awalnya dikira sebagai wujud care dari Dr. Garaki, namun di balik itu ada niat busuk untuk mencari quirk yang potensial. Sedikit spoiler, salah satu panti asuhan yang Dr. Garaki bangun adalah panti asuhan yang pernah menampung Todoroki Toya pasca diselamatkan oleh All For One, yang kemudian seluruh isi panti asuhan tersebut berakhir dibakar sampai hangus. Scene berpindah ke markas kepolisian, di mana detektif Sukauchi sedang memaparkan rencana pembagian lokasi hero, yakni ada di 2 tempat, dan dari masing-masing tempat dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Begini pembagiannya, kelompok hero dibagi menjadi 2 tempat, yakni di rumah sakit Jaku yang dipimpin oleh Endeavor dan di villa Gunung Gungga yang dipimpin oleh Edgisot. Jadi kelompok Endeavor
Endeavor dibagi lagi menjadi dua, yakni ada yang menyerang langsung ke rumah sakit seperti Endeavor, Aizawa, Mirko, dan lain sebagainya, serta ada yang mengawasi rumah sakit dari kejauhan, yakni terdiri dari Barnin, Deku, Bakugo, Soto, dan lain-lain. Kemudian dari Villa Gunung Gungga dibagi pula dua kelompok, yakni kelompok yang bertugas untuk menghadapi langsung para villain yang ada di dalam villa yang terdiri dari Edgisot, Kaminari, geng Orca, dan masih banyak lagi. Dan ada yang mengawasi dari jauh kelompok ini, yakni kelompok yang terdiri dari Yaomomo, Jiro, dan beberapa siswa kelas B. Beralih ke Kuta, kini ada Slidin Go yang digerebek sama Death Arms. Slidin Go di sini bisa tertangkap karena dia sudah diketahui sebagai antek-antek Paranormal Liberation. Maka dari itu, dia tak mengetahui rencana para hero. Dan ya, Slidin Go berhasil ditangkap. Kita kembali lagi ke kelompok Endeavor. Di sini ada Aizawa dan Prison Mike yang sedang mengintimidasi Dr. Garaki. Hal ini mereka lakukan karena Aizawa dan Prison Mike sudah tahu bahwa dalang dari dirubahnya Shirakumo menjadi Nomu adalah ulah dari Dr. Garaki. So maka dari itu, ini adalah bagian dari balas dendam mereka berdua. Meskipun intimidasi mereka berhasil, Dr. Garaki yang mereka temui ternyata hanyalah kloningan. Dan kloningan ini terbuat dari Quirk Double. Tidak diketahui secara pasti apakah Quirk Double sudah diduplikasikan oleh Dr. Garaki dari Twice atau tidak. Tapi kemungkinan paling masuk akal adalah Twice memang sudah mempersiapkan kloningan Dr. Garaki untuk berjaga-jaga apabila Dr. Garaki diserang. Kita lalu beralih ke dalam lab tempat si Garaki berada. Ternyata tubuh asli dari Dr. Garaki sedang bersembunyi di lab ini. Dan di sini kita ditunjukkan ada banyak sampel Quirk yang telah dikumpulkan oleh Dr. Garaki selama ratusan tahun lamanya. Yang tidak lain, sampel Quirk ini adalah duplikat dan akan digunakan untuk menyusun sistem Quirk seorang Nomu. Terlihat juga di sini ada banyak Nomu-Nomu yang sedang dikurung dalam kapsul. Dan jenis Nomu ini bukan Nomu yang sembarangan, sebab ini adalah High-End Nomu yang memiliki kekuatan di atas Nomu biasa. Singkatnya, Dr. Garaki yang hendak kabur akhirnya gagal karena salah satu Nomu yakni Johnny sudah tewas. By the way, Johnny ini memiliki Quirk Warping yang fungsinya adalah untuk menteleportasi beberapa orang sekaligus namun dengan cara diserap oleh lumpur hitam bau. Nah, Nomu Johnny inilah adalah dalang kemunculan Quirk Warping pada saat League of Villains berhasil kabur di season 3 yang lalu. Dan pada akhirnya episode 1 pun berakhir. Episode 1 ini sangat epik dan cukup memukau. Meskipun tanpa filler, tapi ini justru lebih bagus ketimbang filler yang justru melenceng dari suasana tragis yang akan season 6 ini fokuskan. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan mengenai episode kali ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.